Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Seorang wanita muda dinyatakan meninggal akibat serangan jantung oleh keluarganya setelah menjalani operasi tulang belakang di sebuah rumah sakit di Palestina. Tetapi rumah sakit yang menanganinya melihat terdapat banyak keanehan pada tubuhnya. Kematian gadis cantik ini memicu banyak protes dari berbagai pihak hingga ke luar negeri. Apa yang sebenarnya telah terjadi dan rahasia apakah yang telah disembunyikan keluarganya? Nggak pakai lama, watch. Missing someone. Bait Sahur merupakan sebuah kota kecil di Palestina yang berada di sebelah timur Bethlehem. Kota ini berada di bawah administrasi Otoritas Nasional Palestina dengan populasi sekitar 14.000 jiwa. Di kota inilah seorang gadis muda berbakat bernama Esra Garib dilahirkan. Esra yang bekerja sebagai makeup artist di sebuah salon juga merupakan selebgram yang memiliki sekitar 12.000 follower. Dia suka memposting karya makeup serta kesehariannya di Instagram dan bercita-cita ingin menjadi makeup artis terkenal. Esra yang berhijab selalu tampil modis dan memiliki selera berpakaian yang bagus. Dia adalah gadis mandiri yang berhasil mendapatkan penghasilan dengan jerih payah sendiri. Dalam usia 21 tahun, Esra sudah cukup sukses dan dalam waktu dekat dia akan menikah dengan tunangannya sebut saja bernama Adele. Di tanggal 20 Agustus 2019, salah seorang saudari Adele, sebut saja bernama Manal, mengundang Esra dan Adele untuk makan malam bersama. Setelah orang tuanya mengizinkan, Esra menerima undangan tersebut dan berangkat ke restoran pada sore hari di saat hari masih terang. Sesampainya di sana, seperti kebiasaan anak muda lainnya, Esra menggunakan kesempatan ini untuk berfoto dan merekam video yang diupload ke Instagramnya. Dalam postingan tersebut, keduanya tampak tersenyum dengan pose sopan dan tidak aneh-aneh seperti cabe-cabean yang suka pose alay. Esra sendiri sudah menyembunyikan postingan tersebut dari beberapa akun milik anggota keluarganya yang dianggap julid dan terlalu nyinyir. Seharusnya dengan settingan seperti itu, akun-akun yang telah dipilih tidak akan bisa melihat postingan tersebut. Tetapi di hari itu, salah seorang sepupu laki-lakinya sebut saja bernama Jahil melihat postingan itu dari akun milik temannya yang mengikuti akun Esra. Dan tidak lama setelahnya, Esra mendapatkan pesan suara di WhatsApp yang berasal dari Jahil. Pria itu mengkritik tentang postingan tersebut sambil mencela jika Esra telah merusak reputasi keluarga dengan pergi bersama tunangannya sebelum mereka resmi menikah. Menurutnya sebagai perempuan, perbuatan Esra sangat tidak pantas dan dia juga mengancamnya. Esra yang merasa tidak melakukan hal buruk, membalas pesan tersebut dengan mengatakan jika orang tuanya telah mengizinkan pergi. Dan saat itu mereka tidak berduaan saja, melainkan ada Manal sang calon kakak ipar bersama dengan mereka. Namun Jahil yang tidak terima dengan jawaban Esra, segera menghubungi ayahnya Pak Garib dan mengadukan tentang postingan tersebut. Yang tentu saja ceritanya kurang afdol jika tidak ditambahi bumbu di sana-sini. Jahil yang merupakan sepupu dekat merasa iri melihat Esra yang seorang wanita tetapi berhasil sukses dan terkenal dalam usia muda. Terutama karena di sana masih menggunakan budaya patriarki yang kuat sehingga membuat Jahil merasa tidak pantas jika seorang wanita mendapatkan harta dan perhatian. Ketika Pak Garib mendapat kabar tersebut, dia menghubungi putranya Ihab yang merupakan abang Esra untuk mengurus adiknya. Dan ketika Esra tiba di rumah, di sana Ihab dan abang ipar mereka bernama Safi
tanpa bertanya-tanya segera menyerang gadis itu. Dia dipukuli oleh mereka hingga babak belur, sehingga Isra yang tidak tahan dengan nekat melompat dari balkon di lantai 2. Walaupun Isra selamat, tetapi dia mengalami luka-luka serta cedera tulang belakang. Isra pun dibawa ke rumah sakit Beth Jala Hospital oleh keluarganya. Selain patah tulang punggung, Isra mengalami banyak luka lebam di sekujur tubuh dan juga mata, sehingga dokter segera melakukan operasi pada punggung gadis itu. Setelah operasi, Isra kembali memposting story di Instagramnya. Tanpa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, saat itu dia menyampaikan bahwa dengan terpaksa membatalkan semua jadwal make up selama 2 bulan ke depan karena menunggu operasi sumsum tulang belakang. Dia juga menulis, "Saya kuat dan memiliki tekad untuk hidup. Jika saya tidak bertekad, tentunya kemarin saya sudah meninggal." Melihat unggahan tersebut, Ihab dan adiknya sebut saja bernama Kabul serta sang abang ipar Safi kembali mendatangi rumah sakit untuk menghajar Isra. Mereka mengusir perawat dan dokter yang ada di kamar tersebut dan mengunci pintu dari dalam. Perawat dan dokter tidak bisa berbuat apa-apa ketika mendengar suara teriakan Isra saat dipukuli. Sang dokter mencoba masuk dan menggedor pintu, tetapi tidak dibukakan. Dan salah seorang perawat segera merekam suasana di lorong kamar Isra. Dalam rekaman itu terdengar suara jeritan serta pukulan bertubi-tubi. Tidak ada yang tahu persis luka apalagi yang dialaminya, karena setelah kejadian itu keluarganya memaksa untuk membawa Isra pulang dan menjalani perawatan dari rumah. Keesokan harinya pada 22 Agustus, Isra kembali dibawa ke rumah sakit yang menurut keluarganya gadis itu mengalami serangan jantung. Karena di rumah sakit ini dia tidak tertolong lagi, keluarganya membawanya ke rumah sakit kedua yang disinilah Isra menghembuskan nafas terakhirnya. Pihak keluarga berusaha menutupi kabar kematian Isra dengan mengatakan jika gadis itu meninggal karena serangan jantung. Tetapi dalam waktu singkat, beritanya telah tersebar di media sosial yang juga diikuti dugaan jika Isra mendapatkan kekerasan dari keluarganya yang berakhir dengan pembunuhan. Karena Isra seorang influencer, berita ini menarik banyak perhatian publik dan menimbulkan reaksi dari masyarakat yang mengecam keluarga Garib. Namun saat itu, keluarganya membantah semua tuduhan dan beralasan semua kejadian yang di rumah sakit bukanlah kekerasan, melainkan mereka melakukan ruqyah pada Isra yang belakangan hari sering kesurupan. Ketika Isra kerasukan, baik sewaktu terjatuh dari balkon dan saat di rumah sakit, gadis itu akan memukul dan menghempaskan badannya yang menimbulkan banyak luka lebam. Namun tentu saja masyarakat tidak percaya dengan cerita itu. Banyak orang percaya jika Isra tidak kerasukan dan tidak butuh diruqyah karena iblis yang sebenarnya berada di kepala para pelaku dan bukan di tubuh Isra. Karena hal ini, masyarakat yang melakukan demo menjadi semakin panas. Bahkan kecaman juga datang dari Kanada karena Ihab yang kuliah di sana memiliki kewarganegaraan Kanada. Dan akibatnya warga Kanada melarang pria itu untuk masuk ke negara mereka. Dua minggu setelah kejadian tersebut, polisi menahan Ihab, Kabul dan juga Safi. Selang beberapa hari kemudian, terungkap hasil otopsi yang selama ini berusaha untuk disembunyikan. Isra meninggal akibat kegagalan saluran nafas karena luka patah tulang yang dia alami, serta kondisi pasca operasi yang belum sembuh dan ditambah dengan luka-luka baru saat terjadi kekerasan. Sedangkan pihak keluarga bersikeras menyatakan jika penyebab kematiannya karena Isra yang kerasukan melompat dari lantai 2 yang mematahkan punggungnya serta melukai wajahnya. Mengetahui hal tersebut, aksi protes semakin meningkat. Pihak rumah sakit Beth Jala pun juga sempat dituduh melakukan malpraktek.
Tetapi mereka membantah keras tuduhan itu dan tidak lama setelahnya rekaman video saat Ezra dipukuli beredar di internet. Dua rumah sakit yang didatangi Ezra pada tanggal 22 Agustus mengatakan jika mereka telah memberitahu polisi dan kelompok perlindungan keluarga. Tetapi keduanya tidak banyak membantu, baik sebelum maupun setelah kematian Ezra. Dalam persidangan yang dimulai pada 18 November 2020, pengadilan menghadirkan 41 orang saksi, termasuk dokter, perawat rumah sakit Petjala, serta beberapa anggota keluarga Garib. Pak Garib yang ikut bersaksi mengatakan bahwa beberapa bulan sebelum kematiannya, Ezra selalu ketakutan dan merasa dihantui oleh jin. Ezra juga mengalami masalah mental dan ruqyah tersebut dilakukan atas permintaan Ezra sendiri. Di hari kejadian, Pak Garib yang sedang bekerja tidak berada di TKP. Dia hanya mendengar kronologinya dari sang putra Ihab. Pengacara yang mewakili ketiga pelaku juga memastikan jika Ezra memiliki gangguan jiwa. Tetapi hal tersebut dibantah oleh teman-teman Ezra karena selama ini gadis itu baik-baik saja dan tidak pernah menunjukkan gejala penyakit jiwa. Namun sayangnya ketika video rekaman Ezra yang sedang menjerit di rumah sakit ditayangkan, hakim menolak video tersebut sebagai barang bukti karena tidak bisa dipastikan jika suara tersebut adalah suara Ezra. Sedangkan sebelumnya di depan media, Safi pernah mengatakan jika benar itu suara Ezra yang kerasukan saat dilakukan ruqyah. Tetapi hakim tetap saja menolaknya dan meragukan keaslian video tersebut. Setelah mendengar keterangan saksi dan menghadirkan bukti-bukti dari kepolisian yang banyak ditolak oleh pengadilan, pada 17 Februari 2021, karena kurangnya bukti, ketiga pelaku untuk sementara waktu dibebaskan dengan membayar uang jaminan sebesar 234 juta sambil menunggu sidang lanjutan serta bukti-bukti yang lebih akurat yang entah kapan akan ditemukan. Karena hal ini, hukum pidana di Palestina mendapatkan kritikan karena dianggap berat sebelah dan tidak memberi perlindungan yang memadai bagi para wanita. Sedangkan bagi para pria, justru diberikan hukuman yang lebih ringan, terutama jika kasusnya merupakan honor killing. Di Palestina, pemerintah telah mendirikan rumah aman untuk anak perempuan dan wanita yang berada di bawah ancaman. Namun sebagian besar tidak berhasil karena mereka ditangkap, disiksa, dikurung, diikat atau bahkan dibunuh. Seorang jurnalis bernama Abu Maria mengatakan jika setiap tahunnya terjadi banyak kasus serupa dengan kedok honor killing. Mereka menggunakan honor killing sebagai alat pembunuhan demi menutupi motif yang sebenarnya.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.